Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu, amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada pertemuan kali ini dalam bagian yang ketiga atau bagian yang terakhir pada materi tentang Fathu Mekkah akan kita selesaikan bersama insyaallah. Namun sebelumnya, pada pertemuan yang ketiga pada minggu lalu atau bagian kedua dari Fathu Mekkah, kita telah sampai di kisah bagaimana Abu Sufyan menghadap kepada Rasulullah untuk menyerahkan diri, tidak akan melawan kaum muslimin ketika mereka datang ke kota Makkah. Di dalam kisah tersebut, Abu Sufyan akhirnya masuk Islam dan diberikan keistimewaan oleh Rasulullah SAW. Beliau SAW mengatakan kepada Abu Sufyan, Man dakhala dara Abi Sufyan fahuwa amin, wa man dakhala al-masjid fahuwa amin, wa man aghlaqa babahu fahuwa amin. Barang siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan maka dia aman. Lalu barang siapa juga yang masuk ke dalam Masjidil Haram maksudnya di sini, dia juga aman. Wa man aghlaqa babahu fahuwa amin. Dan barang siapa yang menutup pintunya, artinya tidak melawan kaum muslimin yang datang ke kota Mekah, tidak menghadang mereka, maka mereka juga aman. Itulah perkataan Nabi SAW yang menunjukkan keistimewaan bagi Abu Sufyan. Maka setelah itu, thumma raja'a Abu Sufyan musri'an ila Makkah. Setelah itu Abu Sufyan pun bergegas kembali ke kota Makkah. Wa nada bi'ala sautihi. Lalu sesampainya di kota Makkah, dia mengangkat suaranya, berteriak Abu Sufyan, Ya ma'syara Quraisy, wahai kaum Quraisy, hadza Muhammadun qad ja'akum fima la qibala lakum bih. Telah datang kepada kalian Muhammad beserta kaum muslimin, datang ke kota kita, datang kepada kita, yang mana Muhammad ini adalah termasuk di antara kita juga, penduduk asli kota Makkah. Dia datang ke kota Makkah untuk membawa ajaran agama Islam. Itu diteriakkan oleh Abu Sufyan. Lalu dia menyampaikan apa yang disampaikan oleh Rasulullah kepadanya. Faman dakhala dari fahuwa amin. Lalu barang siapa yang masuk ke dalam rumahku, maka dia aman. Wa man aghlaqa alaihi babahu fahuwa amin. Dan barang siapa yang menutup pintunya, tidak keluar untuk melawan kaum muslimin atau menghadang mereka masuk kota Makkah, maka dia juga aman. Wa man dakhala al-masjida fahuwa amin. Dan barang siapa yang masuk ke wilayah Masjidil Haram, maka dia juga aman. Itulah yang diteriakkan oleh Abu Sufyan, sehingga orang-orang di kota Makkah semua mendengarnya. Semua orang masuk ke dalam rumahnya, sehingga mereka aman, tidak melakukan perlawanan terhadap kaum muslimin. Fahara'an nasu ila duwarihim wa ilal masjid. Maka mereka kaum kota Makkah, kaum Quraisy saat itu, mereka bergegas menuju ke rumah mereka masing-masing. Wa aghlaqul abwaba alaihim wa hum yanzuruna min syuquqiha wa thuqubiha ila jayshil muslimin. Setelah mereka masuk ke dalam rumah mereka masing-masing, menutup pintunya
mereka mengintip, melihat dari celah-celah rumah mereka, dari lubang-lubang rumah mereka menuju kaum muslimin. Diintai mereka, diintip apa yang akan dilakukan oleh kaum muslimin di kota Makkah. Semua mata mereka tertuju pada kaum muslimin, mengintip dari dalam rumah mereka. Wa dakhala jaisul muslimina Makkah fi sabah yaumil Jum'ah al-muwafiq 20 min Ramadan min as-sanati ats-tsaminati lil hijrah. Maka di dalam sejarah tercatat bahwa kaum muslimin dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasuki kota Makkah pada Jumat pagi yang bertepatan dengan tanggal 20 bulan Ramadan tahun ke-8 Hijriah. Itulah sekelumit cerita bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kaum muslimin memasuki kota Makkah, menaklukkan kota Makkah, kota yang dulunya banyak terdapat kezaliman, kemungkaran. Bahkan banyak di antara mereka sombong. Apalagi mereka-mereka yang memiliki derajat tinggi di kalangan kabilah mereka masing-masing. Kesombongan mereka tidak terelakkan semua. Maka ketika kaum muslimin masuk, ketika Rasulullah telah menaklukkan kota Makkah menjadi kota yang selalu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Kota yang aman, kota yang nyaman. Tidak ada lagi perselisihan di antara mereka. Tidak ada lagi perbedaan strata, perbedaan derajat di kalangan mereka. Semua mereka sama. Mereka saling merangkul. Waqala Syekh rahimahullah wa dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Makkah min a'laha wa huwa yaqra'u qawlahu ta'ala inna fatahna laka fatham mubina. Maka Rasulullah pun masuk kota Makkah dengan membacakan ayat Al-Quran, inna fatahna laka fatham mubina. Sesungguhnya kami, ini firman Allah Subhanahu wa taala yang dibacakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna fatahna laka fatham mubina, sesungguhnya kami telah membukakan bagi kalian kota yang begitu kalian impikan, kota yang begitu kalian rindukan dengan nyata. Tidak pernah kami janjikan sesuatu kecuali kami akan menepatinya. Inilah maksud dari ayat tersebut. Jadi Allah Subhanahu wa taala menepati janjinya kepada Rasulullah, menepatinya kepada kaum muslimin untuk membukakan kota Makkah bagi mereka kembali. Wastalamat Makkah. Maka Makkah pun diambil alih oleh kaum muslimin. Wa akhadha al-muslimuna yahtafuna fi janabati Makkah wa aswatahum tashuqqu anan as-sama. Allahu akbar, Allahu akbar. Mereka masuk ke kota Makkah, mereka mulai mengangkat suara mereka, mereka dengan tegas menyuarakan dan menyeru kepada orang-orang kota Makkah di sana. Bahkan suara-suara yang terdengar saat itu di penjuru-penjuru kota Makkah, di setiap rumah-rumah kota Makkah, mereka menyeru kalimat takbir. Allahu akbar, Allahu akbar. Kemanapun mereka berjalan saat itu, mereka meneriakkan kalimat takbir, Allahu akbar, Allahu akbar. Supaya memberikan peringatan bagi orang-orang Makkah yang belum masuk Islam. Supaya mereka bisa diajak untuk masuk Islam. Bahwasanya agama Islam adalah agama yang paling benar. Tuhan yang paling patut disembah oleh mereka adalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala yang berhak disembah. Allah lah yang maha besar. Allah maha besar. Wa tawajjaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila al-haram. Lalu Rasulullah menuju Masjidil Haram. Wa amara bi tahtimil asnamil masfufah haulaha. Dan beliau memerintahkan kepada para sahabatnya untuk menghancurkan berhala-berhala, patung-patung yang ada di sekitar Ka'bah. Wa kana yushiru ilaiha wa huwa yaqul wa qul jaa al-haqqu wa zahaqa al-batil innal batil
kana zahuqa. Sambil menunjuk, Rasulullah sambil menunjuk patung-patung tersebut. Sambil memerintahkan kepada kaum muslimin, para sahabat-sahabatnya untuk menghancurkan berhala-berhala tersebut dan mengatakan apa? Firman Allah Subhanahu wa taala. Maka kebenaran pun ini telah datang. Islam ini telah datang sejak lama. Maka sekarang Islam pun telah menaklukkan kota Makkah. Wa zahaqal batil. Dan kebatilan pun akan sirna. Tidak akan ada lagi di kota Makkah. Innal batila kana zahuqa. Maka sesungguhnya kebatilan itu semua akan sirna, semua akan binasa. Wa ba'da an tuhiratil Ka'batu minal asnam, setelah Ka'bah disucikan dari berhala-berhala tersebut, dibersihkan dari kezaliman-kezaliman patung-patung, amara Nabi alaihi salatu wassalam Bilalan ayyu'adzina fawqaha. Dan akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah semuanya bersih, kota Makkah, Ka'bah, semuanya bersih dari berhala, semuanya tidak ada patung-patung yang berdiri tegak kembali, semuanya sudah dihancurkan. Maka pada akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Bilal untuk mengumandangkan azan di atas Ka'bah. Itulah azan pertama kali yang dikumandangkan oleh Bilal di kota Makkah. Karena pada sebelumnya tidak pernah ada azan yang berkumandang di kota Makkah. Maka itulah kesempatan satu-satunya saat itu dan kesempatan pertama bagi kaum muslimin untuk mengumandangkan azan di kota Makkah atas persetujuan dan perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Inilah akhir dari cerita Fathu Makkah, penaklukan kota Makkah yang menjadi impian bagi setiap kaum muslimin saat itu untuk kembali ke tanah air mereka, tanah yang dimana mereka dilahirkan, kota suci. Tidak ada kezaliman, tidak ada kebatilan kembali. Semuanya sudah dibersihkan dengan sebab Fathu Makkah ini. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari cerita bagian pertama, kedua, dan ketiga dari Fathu Makkah ini. Dan semoga kita menjadi muslim yang kuat dan kokoh untuk menjaga agama kita ini. Hadza wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.